Saudara-saudari pencinta insan yang saya kasihi, kasih Tuhan bersamamu. Senang bisa menjumpai saudara-saudari sekalian melalui renungan harian Rabu 15 Desember 2021, Pekan Advent ketiga. Mari kita simak bersama bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas, bab 7, ayat 19 sampai dengan 23. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara-saudari terkasih, jika kemarin dan beberapa hari sebelumnya kita mendengar bagaimana Yesus dan Yohanes Pembaptis berhadapan dengan orang Farisi, para pemuka agama dan penatua-penatua, hari ini kita justru mendengar kisah di antara mereka berdua. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar memang seru. Kita tentu saja bertanya, mengapa Yohanes Pembaptis ragu-ragu tentang Yesus sebagai Mesias? Apakah mereka tak saling kenal? Bukankah Yohaneslah yang membaptis Yesus? Bukankah ketika dalam penjara, ia sudah mendengar berbagai cerita tentang Yesus? Banyak hal yang diketahui oleh Yohanes tentang Yesus Kristus saudaranya ini. Tetapi semua yang diketahui tentang Yesus, terutama berkaitan dengan cara kerja Yesus, siapa yang menjadi teman bergaul Yesus, justru meragukan Yohanes. Karena itu bukan konsep utama tentang seorang Mesias yang diketahui oleh Yohanes. Sosok Mesias dalam pikiran Yohanes bukanlah dia yang duduk dengan para pemungut cukai, bukan dia yang bergaul dengan orang-orang yang berzina, bukan dia yang membawa peperangan, melainkan dia yang mempunyai jabatan, kuasa, dan membawa damai sejahtera bagi bangsa Israel. Atau bahasa umumnya, Mesias yang ada dalam pikiran Yohanes adalah tokoh religius sekaligus tokoh politik yang akan membebaskan bangsa Israel dari segala penderitaan. Bagi bangsa Israel dan tentu Yohanes sendiri, politik dan religius itu satu. Dalam diri Mesias, politik akan menjadi kondusif dan hidup religius juga akan menjadi aman. Dan ciri-ciri ini tidak ada dalam diri Yesus, tidak dibawa oleh Yesus. Sehingga wajar saja jika Yohanes bertanya, apakah engkau satu-satunya yang kami tunggu? Saudara-saudari terkasih, beda konsep, beda pemahaman bisa mengubah segala sesuatu. Untuk itu sangat diperlukan kesamaan pemahaman. Tuhan itu bukan Tuhan yang sesuai dengan pemahaman kita. Tuhan adalah sumber pemahaman itu sendiri. Untuk itu, jika ingin menyamakan pemahaman, harus tinggalkan segala konsep tentang Tuhan, lalu datang, lihat, dengarkan, dan kerjakan seperti yang Tuhan kerjakan. Itulah Tuhan dan itulah pemahaman tentang Tuhan. Tuhan itu maha besar, untuk itu pemahaman tentang dirinya tidak statis dan sama. Yang pernah kita kenal melalui para leluhur kita, itu benar, dan yang kita kenal melalui pengalaman kita, perjalanan hidup gereja, itu juga benar. Tuhan atau Mesias tak pernah dilokalisasi
pada satu pemahaman. Jadi, benar jika Yohanes ragu-ragu. Namun sesungguhnya, dengan keragu-raguannya itu, dia membuka peluang untuk mengenal sebenarnya Mesias itu seperti apa. Saudara-saudari terkasih, Yesus menjawab keraguan Yohanes dengan menunjukkan karya-karyanya bagi mereka yang miskin, menderita, dan tersingkir. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Itulah kerja Mesias, Dia yang diurapi. Efek dari kerja Yesus ini tentu saja turut menggoncang kehidupan religius dan politik. Bukankah orang-orang yang dilayani oleh Yesus ini adalah orang-orang yang secara politik, bahkan religius, tidak mendapatkan keadilan, kedamaian, dan ketentraman? Maka bukankah apa yang dikerjakan oleh Yesus ini adalah apa yang bangsa Israel kehendaki dari seorang Mesias, yakni ketentraman dan kedamaian bagi semua orang. Tidak ada diskriminasi secara sosial, politik, dan religius. Dengan jawaban Yesus di atas, sesungguhnya Yohanes tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang telah datang dengan dirinya yang tak bisa dipahami dalam satu konsep sebagaimana diharapkan oleh manusia. Saudara-saudari terkasih, tak jarang kita meragu dalam hidup ini. Hari ini kita melihat dan mendengar bahwa Yohanes meragu, lalu dia mengutus kedua muridnya untuk bertanya kepada Yesus untuk mendapatkan jawaban. Maka mari, mulai hari ini, ketika kita meragu, kita harus memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Yesus. Bertanya apa saja dan dengarkan apa yang Yesus katakan. Untuk itu, ketika kita meragu dalam hidup ini, kita harus memberanikan diri, berdiri tegak di atas lutut sendiri di hadapan Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita.